today di video ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Kak Iben Lotensa bersama aku juga penyiar dari Gradiostar yaitu Nashwan Ramadhani. So today kita bakal ngobrol tentang pengalaman mawapres dari Kak Fatin sendiri, betul ya? Oke, jadi selama video 30 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama Kak Fatin dan juga Nashwan di sini. Dan jangan lupa stay tune di videonya. Kedatangan satu narasumber dari HMTS IKA. So, boleh dong perkenalan diri dulu nih. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Fatin dari Matunisa. Aku kemarin menjabat sebagai komunikasinya dan tahun ini jadi Aduh, keren banget nih. Jadi, kita tuh lagi bareng narasumber yang keren banget menurut saya. Jadi di sini kita bakal sedikit ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya Kak Fatin ya. Jadi Kak Fatin ini sebagai mawapres ya Kak ya. Dan sekarang dia menjabat sebagai kebetulan sudah demisioner. sudah demisioner. Oke. So, seperti yang sudah di-spill sama Zaya tadi, kita bakal ngobrol seputar pengalaman-pengalamannya. Oke, jadi boleh nggak sih Kak, ini kita spill dikit, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa hari ini bareng Kak Fatin. Oke, hari ini kita akan ngobrol terkait bagaimana sih cara kita melakukan tentang akademik dan akademik dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan gelar menjadi mawapres itu referensi. Oke, jadi ini obrolan yang lumayan menarik untuk anak muda semuanya yang lagi mendengarkan di pagi hari ini. Karena pagi hari ini lumayan cerah ya Kak Fatin ya. Jadi cocok banget untuk dengerin cerita obrolan-obrolan kayak gini di podcast ada juga Kak. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini. So, karena ada beberapa topik yang menurut saya ini menarik banget yang bakal dibahas. So first, saya pengen tanya nih sama Kak Fatin, pertama nih, bagaimana sih cara mengatur waktu untuk kegiatan akademik dan non-akademik? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk mengatur waktu antara belajar hal khusus yang aku lakukan strict. Saya kan banyak orang tuh yang apa misalnya jam 7 sampai jam 8 atau sampai kalau aku lebih memprioritaskan apa yang memang harus diprioritaskan. Ya, lalu dari cara terbaik untuk mengatur waktu supaya kita sendiri tidak fleksibel dan tidak belajar itu adalah mencintai dari dua jadi cara aku memilih sama sekarang, kemudian aku berusaha untuk bisa keluar dari zona nyaman dengan cara minum yang halal iya betul sekali ya. Akhirnya aku mencoba untuk mencintai keduanya sampai akhirnya aku selalu bisa memprioritaskan. Jadi biasanya aku pakai tuh ada tiga empat buatnya. Jadi aku mengerjakan dulu sesuatu yang penting dan mendesak. Kemudian penting tetapi tidak mendesak. Kemudian kuadran 3 itu ada yang tidak penting tapi mendesak, dan yang keempat itu tidak penting dan tidak mendesak. Nah biasanya aku dari yang mendesak dulu ya. Oke. Jadi di sini poin utamanya tuh yang saya tangkap tuh sebenarnya kita tuh harus memprioritaskan hal yang emang penting dan satu Oke. Soal dari ini ada satu tips yang bisa juga nih diterapin. Terutama untuk anak muda semua yang lagi dengerin yang masih mahasiswa ya. Betul. Terutama dari kalian tuh pasti nih untuk mahasiswa yang apalagi berorganisasi ya, itu pasti kan mereka tuh susah untuk membagi waktu sehingga ada akademiknya berkali ya. Jadi satu tips dari Kak Fatin ini hari ini tuh bisa diterapin sama yang muda di rumah gitu. Oke. Lalu ada lagi nggak Kak tentang pembagian waktu yang mau dijelasin? Dan yang paling penting kalau di antara Allah yang masih ngerti gimana caranya mengatur waktu, itu kita harus punya tujuan dan target yang jelas di awal semester. Benar-benar kita tuh harus punya target dan tujuan. Tapi kalau udah punya tujuan, jangan lupakan proses sama tujuan. Jadi ketika kita berproses, terkadang kita memikirkan hasil akhirnya tujuannya tuh pengen kayak gitu, tapi lupa ternyata prosesnya itu harus itu sesuatu hal yang penting juga karena kadang kan ada ya mahasiswa atau orang gitu lah ya, itu tuh menjalaninya tuh excited di awal doang gitu. Jadi tidak
menikmati setiap prosesnya karena mereka tuh punya ekspektasinya yang bagus-bagus aja. Jadinya saat ditimpa sama sesuatu yang kurang dari ekspektasi mereka tuh jadi mereka meleset dan jadinya tidak sesuai sama proses yang harus diminta. Iya, betul. Baik juga gitu. Mau pahit, mau manis, mau asam, pokoknya rasain aja. Walaupun sambil malu-malu juga pasti dijalanin aja. Karena sepintar apapun manusia, serajin apapun manusia, pasti mereka juga punya rasa aduh pengen dulu gitu ya. Iya, Betul. ya, dan ternyata kalau misalnya kita lagi capek, kita lagi pengen ngeluh, ya udah, ngeluh aja. Dan karena semuanya itu ada masanya, perasaan pun ada masanya. Betul banget. Oke, so kita move ke pertanyaan yang kedua nih Kak Fatin. Jadi bagaimana sih cara menghadapi tantangan dan kesulitan sebagai mawapres gitu? Oke, sebenarnya aku itu mau press 2 kali ya, jadi sampai berkali juga sama yang paling terasa banget tuh di semester 3 karena kita benar-benar baru tahu gimana alurnya dan aku tuh sebenarnya jujur tidak pernah menargetkan untuk menjadi mawapres, tapi aku tuh penasaran sebenarnya tuh tahapan proses yang akan kita jalani itu tuh seperti apa gitu. Dan ternyata buat jadi mawapres itu tuh panjang banget, jadi tidak bisa instan dalam 1 hari misalnya kita bisa langsung menjadi mengikuti hal tersebut gitu. Utamanya untuk mawapres ini kan sebenarnya yang lebih poinnya tuh bermakna dan juga bermakna untuk diri sendiri dan bermakna untuk orang lain. Untuk diri sendiri kita bisa mengapresiasi dengan kita mengikuti beberapa kompetisi. Nah, jadi paling gede nilainya itu buat mawapres itu tuh di kompetisi. Nah, sebenarnya jadi untuk proses yang tantangan yang kita hadapi itu justru di bagian proses kita berkompetisinya. Jadi dalam prosesnya justru prosesnya gitu. Karena dia cukup satu sertifikat bisa dapat gelar sebagai mawapres gitu. Tapi yang dari 1 dari 2 kan itu kayak gitu. Nah itu, jadi prosesnya panjang, tantangannya cuma di malas, insecure, insecure. Sisa 3, aku ikut mawapres dan dari capaian menurut aku tuh gak yang low gitu. Jadi kompetisi yang aku ikutin itu sedikit, karena masih baru juga, ya betul. Terus melihat orang-orang ketika di mawapres itu, di seleksi mawapres itu ternyata orang-orang hebat yang ikutnya dan ternyata orang-orang yang pernah ikut lomba nasional yang banyak banget, Lebih banyak manusia keren ternyata di iya keren banget, keren banget, dan itu tantangannya. So, sebenarnya insecure itu tidak berguna untuk kita kalau kita melihat ke atas terus ya kita bakal selalu insecure gitu ya. Jadi untuk ilmu di luar sana yang menarik atau tertarik ikut mawapres bisa dicoba dulu di kampus-kampus kalian semuanya. Iya, Sama di UMP ya. Iya, semua ada. Betul. Iya. Oke. Jadi tahapan mawapres tuh yang tadi udah kemarin bilang tuh banyak dan panjang. Iya. Tentunya nggak mudah juga nih rekrutmen. Jadi kayaknya mawapres ini cocok dicoba untuk orang-orang yang gak mudah menyerah aja. Iya. Kalau udah menyerah dan patah di tengah, justru itu bakal semua sia-sia gitu. Iya. Jual positifnya, ya apa ya? Jual perjuangannya itu harus benar-benar dikuatin buat Dan poin utamanya adalah niat. ini yang mau Terus niat, jangan berekspektasi ya. Karena ekspektasinya bakal hancurin kita sendiri nanti ya. Karena yang udah di luar sana kan pasti sering nggak dihancurkan sama ekspektasi kalian sendiri gitu ya. Oke. So itu poin yang kedua ya udah. Jadi pertanyaan yang ketiga, saya pengen tanya tentang strategi untuk mencapai tujuan akademik dan karirnya dari Kak Fatin itu gimana sih? sebenarnya kalau dari aku jangan fokus ke tujuannya kita mau jadi apa. Jadi tapi fokus ke kenapa kita pengen gitu. Misalnya kayak contoh kecil ya, dulu aku kan buat di dokter. Kemudian kita kan kalau misalnya kita fokus sama pengennya oke di dokter gitu, tapi nggak ada apa pasti sedih banget kan. Tapi harus kenapa pengen
feelnya tuh kayaknya luar biasa gitu. Dan ternyata kenapanya itu berhasil banget, tapi bisa tiga kali dan termasuk juga aku masuk di sini gara-gara giliran. Oke, I see. Saya dapat poinnya nih. Jadi saya bantu jelasin ke Elvira semuanya lagi dengerin. So, untuk Elvira semuanya di luar sana yang lagi dengerin kita pagi hari ini menuju ke siang hari, jadi bukan tentang kita tuh pengen jadi itunya, tapi buat apa kita pengen jadi sesuatu itu dan kenapa gitu. Karena pasti nggak cuma satu jalur aja buat kita jadi kayak gitu ya. Kita tuh bisa jadi apapun untuk tujuan yang kita punya gitu ya. Apapun kita bisa capai upaya. Yang penting terutamanya adalah sesuai yang kalian pengenin aja kan. Itu tujuannya apa? Yang penting tuh tujuannya tuh udah pasti. Kalian tinggal susun kayak gimana bakal kalian jalanin. Pasti nanti bakal jalan sesuai prosesnya ya. Oke, ya. Masih bersama Kak Fatin di sini dan juga saya yang masih menemani kalian udah sampai jam 11 siang nanti. Oke, kita masih cerita-cerita seputar mengelola. Kita recap dulu sedikit mungkin ya Kak. Tadi di sesi sebelumnya kita udah dengerin tentang gimana sih cara ngatur waktunya, tips-tips biar kita tuh nggak males tuh gimana, dan kita tuh gimana cara menghadapi tantangannya. Terus habis itu kita tadi udah bahas tentang strategi-strateginya ya. Oke, next di sesi kali ini dia bakal tanya lagi nih ke Kak Fatin tentunya. Oke, ada nggak sih Kak hal yang memotivasi untuk menjadi aktif lagi di kampus? Sebenarnya kalau aku sendiri dari semester 1 ya, kita upgrade ya. Oh iya, Ya, upgrade ya. Terus ada kaget sebenarnya pas masuk ke kampus setelah di satu tahun dari ternyata masuk di kampus ini. Terus aku mikir menyadari di semester 3 kalau nggak salah. Kalau semester 3 dan semester 2. Jadi karena dari semester 1 aku terlena, jadinya akhirnya kayak terus banget. Kemudian mikir nih, gimana caranya gitu biar bisa. Nah, tapi juga aku mikir kalau misalnya kita di kampus ini title sebagai mahasiswa kayaknya semangat untuk. Dan ternyata kalau misalnya kita kulik, title sebagai mahasiswa ini banyak banget ya. Bisa ikut lomba masyarakatnya atau diploma ya, masa tuh benar-benar banyak banget ya. Aku nggak mau menyia-nyiakan itu selama aku ini. Jadi gimana caranya aku bisa memanfaatkan itu selama aku menjadi mahasiswa, dan setelah nanti title mahasiswa itu udah nggak aktif, itu tuh udah habis kan ya. Itu kenapa aku pengen banget aktif, terus karena aku pengen banget memanfaatkan modal aku sebagai mahasiswa. jadi di sini tuh kita bawa nama kita sebagai mahasiswa gitu ya. Karena mahasiswa tuh nggak cuma belajar di kampus aja, jangan jadi kuliah pulang, jangan gitu. Karena sebenarnya banyak banget hal yang mungkin selama ini banyak kan ya, Gen Z sekarang yang bilang kayak hal apa ya yang pengen aku coba lagi gitu. Padahal tuh sebenarnya banyak banget hal-hal baru yang bisa kalian coba gitu. Dan jadi kayak matang setelah nanti keluar dari kampus kita bisa lulus dengan sempurna gitu, dan juga mematangkan diri itu bukan hanya sekedar kita diem atau misalnya kuliah aja gitu, itu nggak cukup, tapi kita tuh perlu meningkatkan value kita dengan proses yang seperti ini. Dan coba segala hal yang emang pengen kalian coba aja semuanya gitu, sampai kalian menemukan oh ternyata aku dan ternyata bisa loh aku dari apa yang aku jadi saya nih cerita tentang pengalaman aja kan, saya tuh banyak banget dengar dari teman-teman aja nih, teman-teman kayak aku tuh belum menemukan value aku gitu. Terus habis itu aku tuh bisanya apa ya gitu ya, aku tuh punya bakat apa ya, mereka tuh masih pencarian lah ya istilahnya. Jadi mereka tuh masih bingung, tapi tuh mereka tuh nggak ngerti gimana caranya cari itu. Jadi mereka tuh lebih banyak diam, terus lebih banyak scroll TikTok ya. karena saya coba baca-baca aja tapi nggak dipraktekin. Kayak misalnya teknik public speaking itu mungkin banget public speaking yang bagus dan kita baca, tapi kalau misalnya diam nggak bisa. Betul, ini practice Saya nih, dia praktekin nih cara buat public speaking ya, terus ya Oke,
lagi dengerin terutama anak-anak muda lah ya, mahasiswa-mahasiswa di luar sana tuh, kalau kalian pengen merubah value menjadi lebih positif, menjadi lebih tinggi value kalian, itu tuh kalian jangan takut untuk mencoba hal baru ya. Gak perlu sempurna buat nyoba, karena sempurna itu dibentuk dari proses-proses yang masuk. Mencoba hal baru tuh nggak harus selalu berhasil. Iya, betul. Yang penting tuh pengalamannya, karena yang tadi udah Kak Fatin bilang nih dari muda, selalu kita punya title mahasiswa, kita tuh kayak punya privilege gitu nggak sih? Gede banget ya. Kayak punya privilege untuk bisa mencoba hal-hal baru, karena bakal banyak banget bantuan-bantuan di luar sana yang kayak khusus untuk mahasiswa gitu-gitu ya. Gak cuma misal kalian cari-cari, misal kayak apa tuh Kak namanya, kayak kajian-kajian atau lomba-lomba kayak tadi karena kita lagi bahas soal tesnya dari muda ya. Jadi apa salahnya gitu loh kalian coba, karena pasti nanti kita nggak apa-apa mulai dari nol, tapi nanti kita belajar lewat prosesnya ini sendiri gitu ya. Betul, trial and error apa guys. Itu maksud juga karena nggak semuanya harus berhasil yang kayak tadi yang udah ngomongin. Karena setiap manusia tuh banyak gagalnya. Kita masih muda ya. Kita masih muda. Betul. Masih harus sekolah. Karena lulus dari sini nanti kita pikirannya beda lagi. Momennya itu udah habis. Momennya udah habis. Jadi kita istilahnya kayak privilege kita tuh nanti udah ganti gitu ya. Oke. So, kita move ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Apakah Fatin tuh punya saran atau pesan nggak sih untuk mahasiswa lain yang ingin meningkatkan keaktifan dan prestasi bahkan ingin menjadi mawapres sendiri? Oke, jadi kalau misalnya mau jadi mawapres, mungkin ada ilmu yang lebih tinggi ya. Tapi versi aku adalah jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah menunggu menjadi sempurna, menjadi menjadi sempurna untuk bisa mengaplikasikan apa yang memang kita punya. Karena sejatinya sesungguhnya mawapres itu ternyata bukan hanya sekadar kita dapat gelar mawapres ya, dan itu benefitnya buat kita aja enggak, tapi gimana mawapres itu dibentuk untuk bisa menyebarkan kebaikan dan inspirasi ke yang lainnya, dan itu tuh nggak bisa kita bangun secara instan. Kita butuh proses yang agak panjang untuk bisa dapat itu. Jangan tambah semangat terus cobain apapun itu, segala lomba juga aja, nanti kita bakalan menemukan passion kita, dan ternyata lomba itu ternyata buat kita jadi lebih dimulai dari segala kegagalan dan proses yang silakan. Ya, fleksibelnya tuh kalau misal kalau lagi mencoba hal baru dan di situ kita gagal terus, ya mungkin memang itu bukan passion kita. Atau kita coba dan coba lagi terus habis itu kita berhasil, mungkin di situ kalian sudah mulai menemukan bibit-bibit passion kalian gitu ya. Nah di situ bisa jadi nanti anak muda kayak misal aku banget kreatif ini, pasti kan nanti kalian bakal lebih mencari apa yang passion kalian itu ya, untuk mencoba hal-hal yang baru lagi. Jadi gimana saran-saran gitu, kayak ngerasa nggak mampu, dan ternyata aku satu hal yang selalu ingat dari guru BK aku dari SMA adalah kita itu lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan ternyata ketika kita ketakutan akan suatu hal yang sesungguhnya kayak orang lain tuh bisa, kita tuh ternyata belum mencoba, kan nggak bisa gitu. Dan ternyata kita selalu bisa mendapatkan target apa yang kita punya tanpa melihat orang lain, karena sedikit kita punya proses dan waktu kita sendiri gitu ya. Betul. Karena sebenarnya itu masih insecure lagi nih Kak. Salah satu hal yang bisa bikin mahasiswa atau kita semua insecure itu karena kita melihat pencapaian orang lain yang lebih tinggi dari kita ya. Karena di situ buat apa kalau kita nggak fokus ke diri kita sendiri dulu gitu. Iya, betul. Kan kita di sini belum nemu nih, misalnya kayak dia sendiri ya, belum nemu passion dia tuh gimana sih, bakat aku tuh apa sih sebenarnya gitu. Tapi malah kita tuh ngeliat kok dia bisa ya, dia udah umur segini udah kayak gini, umur segini
udah bisa menghasilkan ini itu. Kalau dari situ nanti kita kapan bantunya lagi Iya, itu. kita sering kali itu bilang kayak kapan ya mau datang gitu kan. Pertanyaannya seperti itu kan, kapan nih daripada waktunya versi kita gitu. Dan ternyata proses yang kita jalani sekarang, yang kita alami sekarang, itu adalah kunci untuk membuka pekerjaan. Nah, itu dia juga. Oke, jadi dari tadi di obrolan kita berbobot banget dengan juga. Jadi hari ini yang sudah kita jelasin dari tadi itu udah cukup banyak batas ya kayak dari mana last banget nih. Saya mau tanya nih, gimana sih cara membangun kemampuan dan bakat melalui kegiatan organisasi? Oke, nggak seputar organisasinya. Oke. Ternyata ada kan beberapa orang yang ternyata belum nemu tuh bakatnya di mana. Dan ternyata berorganisasi itu menjadi awal kita, langkah pertama kita menemukan bakat kita. Yes. Dan tidak apa ya, ketika kita menjadi anggota, kita untuk kontribusi aktif dalam sebuah organisasi dan lakukan setiap apapun tugas-tugasnya dengan baik. Sehingga nanti kita bakalan punya bakat dan sekaligus bakat itu akan berkembang dengan sendirinya. Ini kayak contoh banget saya yang berkembang tuh pengen banget apa ya jago public speaking gitu. Nah kalau misalnya di organisasi juga sering ngomong sama orang di rapat biasanya diem aja di kritis yang lain dan bakat kita jadinya ketemu gitu. Dan kalau misalnya sering ngobrol sama orang, mencoba untuk berbicara di depan orang, nah itu tuh secara nggak langsung bakat kita ketemu dan juga berkembang. Berarti organisasi itu nggak salah ya untuk kita jadi acuan awal untuk mencari passion dan bakat kita ya. Sebenarnya nggak harus kayak organisasi yang organisasi banget gitu. Soalnya gitu kan itu bisa jadi warna yang betul, karena banyak banget loh pilihannya. dan mati. Iya di UP, terutama di UMP ini banyak banget pilihan-pilihan yang bisa membuka passion kalian semuanya gitu. Kalian tinggal pilih aja, kayak sesuai yang ketertarikan kalian dulu aja deh di mana gitu. Misal tertariknya di radio nih, boleh nanti kayak misal kalian mau masuk public speaking, kalau kalian mau ketemu orang baru lah, at least ya ketemu orang baru dan lingkup kalian tuh relasinya jadi nggak cuma di prodi kalian doang gitu kalau ya karena sesungguhnya ketemu orang baru tuh sama aja kita membuka peluang baru juga nggak sih? Nah pasti nanti kita kayak hari ini saya ketemu Pak Fatin, saya pastikan menemukan hal-hal baru juga, ngedengerin pengalaman baru tentang seseorang. Ternyata Kak Fatin tuh sungguh keren banget, dia tuh mau untuk melawan rasa malas ya, karena pasti kita percaya kan ya, kakak tuh juga pasti punya rasa malas kan. Jadi itu gimana caranya seseorang melawan rasa malas, karena dari awal kita melawan rasa malas pasti nanti ada aja one step closer yang kita dapat gitu. Oke, selanjutnya ada nggak kakak tuh yang mau disampaikan lagi? Jangan pernah takut buat nyoba. Kegagalan itu hal yang biasa. Kalau kita mau nyoba, kita berkompetisi. Terus trust your process karena kita akan menemukan timing kita di saat yang tepat itu ketika kita mulai proses dan melakukan proses yang kita kita ada diskusi tentang terus mungkin di segmen selanjutnya kita masih ada sekalian closingnya, kita bakal bahas sedikit-sedikit tentang senggol sedikit tentang beberapa tadi yang ya. Sama Kak Fatin, dan juga kita akan tambahan nih ada kakak siapa boleh perkenalan dulu? Ya, perkenalkan nama saya Aktia Mustafa Darwada dari HRS. Nah, kita kedatangan satu tambahan narasumber lagi di segmen akhir ini yang sebelumnya. Jadi sesuai yang tadi udah pas spill nih tentang apa nih Kak? kita bakalan bahas tentang Numerous. Oke, so semuanya lagi dengerin. Penasaran nggak tentang Numerous itu apa? Kalau jadi apa ya? Boleh nggak kalian jelaskan Numerous itu apa? Oke, untuk Numerous sendiri itu adalah maksudnya pandemi and words ya.
dunia competition and awards. Oke, semoga bisa dibiasakan sama kamu. Jadi itu kan sekarang dari MCN Academy Competition and Awards itu sebelum perlombaan ada esai, poster, dan video edukasi. Sekarang itu untuk anak-anak SMA dan mahasiswa. Oke, jadi akhirnya kenapa untuk anak SMA dan mahasiswa? Jadi juga seputar film PAD ya berarti ya? Ya, nasional. Oh, nasional. Oh, oke. Jadi ini berarti event yang lumayan gede dari HMBS ilmu perawatan kita. So, boleh nanti kita temuin lagi nih ada Heroes Nursing Academy Competition and Awards. Oke. So, seperti tadi cabang-cabang lomba itu ada 3 ya. Saya jelasin ya, gue jelasin tadi itu ada desain, ada poster sama video edukasi. Oke, jadi untuk kalian muda semuanya lagi dengerin hari ini, boleh kalau mau kepo-kepoin di mana nih kak? Ada di informasi ya, ada di Instagram Numerus UMP tidak ada. Oke, jadi kebetulan ada Instagramnya di @numerus UMP. Ya, oke, itu udah di mention sama namanya. So untuk kalian muda yang mungkin tertarik buat join lomba, boleh join ke lomba Numerus UMP. Untuk pendaftarannya, gimana nih pendaftarannya? Ada perpanjangan sampai 20 Maret. Oh, itu masih berapa ya? 20 Maret. Pendaftarannya guys. Jadi masih lumayan lama untuk kalian muda semuanya dengerin. Bisa prepare dulu sebelum pikir-pikir nih mau ikut lomba yang mana kan? Ada desain, ada video, ada poster. Jadi kalian muda bisa tuh silang pilih kalian semuanya yang mana. Karena ini cakupannya nasional ya guys, jadi bolehlah nanti stay tune aja di Instagram Numerus UMP. Oke, di situ guys, pokoknya infonya lengkap, jadi semuanya di situ ya kayak. Oke, so last ada closingan dari Bella sama Kak Fatin. Jadi kita tadi boleh Kak ulas sedikit dan kita simpulin sedikit tentang pembahasan kita hari ini. Gimana Kak Fatin? Oke, jadi dari tadi kita berbincang-bincang tentang bagaimana perjuangan, bagaimana caranya mendapatkan tujuan yang kita inginkan gitu ya, menjadi cawapres di usia muda. Nah, usia muda tapi itu setiap kali tidak juga diterapkan ya manapun ya. Oke, so thank you so much untuk Elida. Ada lagi nih, siapa tahu kelas banget ada yang mau disampaikan ke semuanya. Aku sebenarnya pengen ngomong kalau misalnya kita tuh jangan terlalu fokus sama tujuan apa yang kita inginkan, tapi lebih ke nikmatin dalam proses mau itu apapun prosesnya, ya, nikmatin aja. Trust your process and make your brain come true. Okay, so itu obrolan kita seputar bagaimana cara dan tips-tips kita untuk bisa mencoba hal baru, dan kita bahas ya tentang itu mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman, pada sidang juga menemukan jati diri kalian semuanya teman-teman. Oke, terima kasih banget untuk Kak Fatin dan juga kakak-kakak FPS, karena ini di studio biasa hari ini ramai banget ya Kak ya, dari HFPS dan keperawatan. Thank you so much untuk kalian juga semuanya di siang hari ini. Lumayan lah ya, jam 11 siang ini. Pas banget sudah menyempatkan kali dengan setelah sekian lama. Terima kasih untuk Kak Fatin, terima kasih sudah membuka wawasan baru untuk pengalaman yang bisa diberikan dan diterapkan untuk banyak. Terima kasih semuanya kemudian sudah mendengarkan, sudah stay tune terus di 97.4 FM Radio Star Expression tentunya. Dan kita jumpa lagi di hari Senin nanti dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tentunya tentang penyiar-penyiar Radio Star yang teman-teman yang muda semuanya. Thank you so much yang udah dengerin, semoga kalian sehat selalu. Kita sukses bareng-bareng ya. Oke. Thank you so much.